Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kenalkan, saya Firdaus, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Padang Panjang. Bapak Ibu, video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 di program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Di video ini Bapak Ibu, saya ingin sedikit berbagi mengenai apa yang saya alami dan perubahan apa yang saya dapatkan ketika mempelajari modul 2.1 ini, yaitu mengenai pembelajaran diferensiasi dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Bapak Ibu, sebelumnya saya menganggap bahwa ketika kita menjadi pendidik, melakukan metode pembelajaran yang bagus, kita menyampaikan materi ajar yang baik, dan kita melakukan layanan konseling, kebetulan saya adalah guru BK dengan baik, itu sudah cukup. Tapi ternyata di modul ini saya memahami satu hal esensial, yaitu apakah yang kita lakukan itu sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan belajar murid kita atau belum. Ini sangat luar biasa bagi saya Bapak Ibu semuanya. Karena memang esensi dari pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik ini adalah apa yang kita lakukan benar-benar bermanfaat dalam sudut pandang dan dalam segi untuk pendidik, bukan hanya dari sudut pandang kita sebagai pendidik saja. Terkadang kita hanya memahami saya sudah memakai cara yang baik, saya sudah menggunakan metode yang bagus, tetapi kadang-kadang kita terlupa bahwa itu esensial tidak untuk peserta didik kita. Apakah itu diperlukan tidak oleh peserta didik kita, ataupun apakah cara kita itu menjembatani kebutuhan mereka untuk menjadi lebih baik atau tidak. Nah Bapak Ibu, modul ini memahami saya dan memberikan pemahaman kepada saya bahwa kita perlu melihat dari segala macam hal, tidak hanya dari segi gaya belajar peserta didik, suasana belajar mereka juga kita perhatikan, kecenderungan bakat minat mereka juga kita perhatikan. Bahkan berbeda kelas dengan materi ajar yang sama, ketika waktu mengajarnya berbeda saja memerlukan pemahaman yang berbeda Bapak Ibu. Contoh kecilnya saja, ketika kita mengajar di pagi hari, biasanya anak lebih semangat. Ketika sudah siang hari, dengan metode dan cara yang sama yang kita ajarkan di pagi hari, ada kemungkinan cara kita itu tidak efektif atau belum memenuhi kebutuhan belajar mereka, karena terkait dengan situasi, mungkin mereka sudah belajar beberapa mata pelajaran sebelumnya atau ada kondisi lain. Sehingga penting bagi kita untuk pendidik memahami hal ini secara menyeluruh. Dan Bapak Ibu semuanya, dengan telah saya memahami mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, saya memiliki cara pandang bahwa sebenarnya itulah esensi dari kita sebagai pendidik. Bagaimana kita memahami dan memetakan murid kita dan membuat mereka berkembang. Ada sebuah keberhasilan ketika kita membuat mereka dari tidak tahu menjadi tahu, membuat mereka jadi tidak paham menjadi paham. Tetapi yang lebih berhasil lagi adalah kita bisa membuat mereka mengenali potensi mereka dengan baik, dan kita memfasilitasi mereka belajar sehingga memang mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah Bapak Ibu, kaitan antara apa yang saya pelajari di diferensi pembelajaran ini tentu bisa dipraktekkan di kelas-kelas atau di materi-materi layanan atau dalam pelaksanaan layanan konseling. Khususnya saya sebagai guru bimbingan konseling Bapak Ibu, saya melihat bahwa ketika kita berdiferensiasi dalam pelaksanaan layanan konseling, maka konseling itu akan lebih banyak terbantu dan lebih banyak bisa kita lakukan berbagai macam layanan, pendekatan, dan ini tentu dibarengi juga dengan kemampuan teknis lain bagi kita, terutama saya sebagai guru bimbingan konseling, untuk memahami terkait dengan layanan-layanan konseling yang ada. Jadi ini ada dua sisi yang saling berkaitan, yaitu pemahaman diferensiasi secara umum secara pedagogiknya dan peningkatan kompetensi profesional sebagai seorang guru bimbingan dan konseling. Nah, dari modul ini Bapak Ibu, hal ini tentu akan menguatkan bagi kita sebagai calon guru penggerak untuk menjadi nanti orang yang menggerakkan pendidikan di masa yang akan datang, di kelas-kelas ataupun di satu pendidikan nanti di mana kita berada. Dan hal yang penting, yang sangat esensial juga saya rasakan Bapak Ibu, tidak hanya dalam pembelajaran, dalam setiap apapun yang kita lakukan, diferensiasi yang kita lakukan dan pemahaman terhadap kebutuhan dari peserta didik kalau di sekolah, atau audiens ketika kita berbicara dalam sebuah forum, atau dari peserta dari sebuah kegiatan yang kita lakukan. Ketika kita memahami itu, maka akan memberikan dampak yang baik, yaitunya peserta didik, audiens atau orang yang kita berikan suatu materi layanan, suatu informasikah namanya, suatu pembelajaran atau suatu pengetahuan, maka akan kaya mereka dengan pengetahuan. Oke Bapak Ibu, itu yang mungkin koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.